Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, piye kabare, berkah dalem. Hari ini saya sangat bersuka cita masih bisa berjumpa dengan Anda. Kembali kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada satupun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak dapat berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Kita menyebut Yesus guru. Maka kalau Yesus melakukan kebaikan, Yesus melayani, Yesus membawa pengharapan, kita sebagai murid harus melakukan hal yang sama. Kita belajar dari cara hidup guru kita, dan kita berjuang untuk memberikan diri kita untuk melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh guru kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam tugas perutusan sekali lagi, dalam melakukan kebaikan, Yesus dibenci oleh banyak orang. Kalau kita mengikuti guru kita juga akan mengalami hal yang sama. Mungkin dengan perbuatan baikmu Anda tidak dihargai, Anda dikucilkan, atau dengan mengikuti dia Anda dibenci oleh banyak orang. Itu konsekuensinya. Tapi jangan takut. Yesus berkata kepada kita, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi tidak dapat berkuasa membunuh jiwa. Tapi takutilah dia yang dapat membunuh tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Yang harus kita takuti Tuhan, bukan manusia. Manusia mungkin melenyapkan kita di bumi ini, tapi Tuhan tidak. Mari kita berikan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita jauh melampaui burung pipit. Burung pipit saja dipelihara oleh Allah. Apalagi kita yang secitra dengan Dia. Mari kita berjuang dalam hidup ini. Untuk tidak takut. Untuk terus berbuat baik. Karena rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Karena Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu. Kita harus menjadi saksi kehadiran Tuhan. Jangan takut. Barang siapa malu mengakui dia di depan umum, maka dia juga akan malu mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami kembali berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit. Jamah mereka, Tuhan. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Kalau boleh, sembuhkan mereka hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Berikan mereka harapan. Berkatilah keluarga mereka yang mendampingi mereka. Jauhkan mereka juga dari keputusasaan. Tapi semoga kehadiran mereka memberi motivasi dan semangat bagi mereka yang sedang sakit. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.